Kelihatan mas, kelihatan. Silakan. Oke. Saya mungkin ingin memulai dari hal yang paling elementer ya, terkait dengan peristilahan politik dinasti. Ada yang menyebutnya dengan dinasti politik, ada yang menyebutnya dengan politik dinasti, dan beberapa frase kata yang menyerupai dengan istilah dinasti politik atau politik dinasti. Ada yang menyebutnya dengan dinasti politik atau political dynasty, tetapi tidak sedikit juga yang menyebutnya dengan istilah keluarga politik atau political families. Nah, dalam beberapa kasus dinasti politik atau merujuk dengan kata benda ya, lebih diartikan sebagai entitas politik yang sebenarnya sudah mapan, established. Sedangkan politik dinasti atau dalam pengertian kata sifat itu merujuk kepada pilihan pendekatan. Jadi by approach, pendekatan yang digunakan oleh entitas politik tertentu di dalam membangun kekuatan politiknya, atau bisa dikatakan istilah politik dinasti sebenarnya lebih tepat digunakan terhadap entitas politik yang baru muncul atau emerging. Nah, kalau bicara soal dinasti politik, kita misalnya mengambil istilah apa yang disebutkan oleh Jamal Purday dengan merujuk pendapat dari McCoy dan T. Henke. Purday menyebutkan bahwa politik dinasti mengacu kepada kemampuan sebuah keluarga untuk mewarisi dan mengakumulasi kekuasaan dan kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan seringkali berfungsi di berbagai sistem politik dan lintas waktu. Saya pikir definisi yang disebutkan oleh Purday itu menjadi definisi umum ketika kita bicara soal peristilahan atau definisi tentang dinasti politik. Tetapi pendapat Park itu juga cukup menarik, bahwa sesungguhnya politik dinasti atau dinasti politik itu bukan hanya bicara soal warisan berdasarkan hubungan saudara, tetapi bagi Park, dinasti politik juga bisa diartikan dalam konteks politik kekerabatan. Jadi genealogi dari keluarga politik itu tidak hanya diidentifikasi berdasarkan hubungan saudara, tetapi juga bisa berdasarkan kelompok kekerabatan, termasuk pertemanan hingga rekan sekerja. Saya ambil ilustrasi misalnya yang terjadi di Kutai Timur begitu. Orang hanya melihat bagaimana posisi Ismu Nandar sebagai Bupati Kutai Timur dengan Ibu Encek sebagai Ketua DPRD, yang notabene mereka adalah suami istri. Tetapi ada 3 kepala dinas yang juga turut terlibat dalam kasus OTT di Kutai Timur. Itu juga sebenarnya masuk dalam kategori yang disebut Park sebagai politik kekerabatan. Misalnya di sana ada 2 kepala badan atau kepala dinas yang sebenarnya posisinya kakak adik gitu ya. Ada kepala badan pendapatan daerah, Musyafah dalam hal ini, termasuk juga kepala pengelolaan keuangan dan aset daerah, Suransa. Mereka adalah kakak adik. Jadi dinasti politik tidak bisa kita pahami hanya sekedar relasi atau hubungan kekerabatan keluarga, tetapi juga dalam konteks pertemanan, termasuk juga rekan sekerja. Nah, di situasi global sendiri sebenarnya politik dinasti atau dinasti politik sudah berlangsung cukup lama begitu ya. Kalau menurut Dalbo dan kawan-kawan di Amerika Serikat, bahkan prevalensi dinasti politik di sana di kalangan legislator itu memang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja lain. Ini kalau kita hubungkan dengan beberapa dinasti politik yang terbangun di Amerika Serikat misalnya, dengan sudah berlangsung beberapa generasi. Di sana ada keluarga atau klan politik Kennedy yang sampai 5 atau 6 generasi, kemudian ada keluarga klan politik Bush yang juga berlangsung beberapa generasi. Bahkan di belahan dunia yang lain juga sama. Kita masih ingat misalnya bagaimana Nehru dan Gandhi di India yang berlangsung juga beberapa generasi. Termasuk apa yang terjadi dengan di Asia Tenggara, misalnya di Filipina, dinasti politik juga terbangun sampai beberapa generasi belakangan, mulai dari generasi Arroyo, Aquino, kemudian Magsaysay sampai kepada Ferdinand Marcos misalnya. Jadi dinasti politik selama beberapa generasi, kalau kita mundur ke belakang secara historis sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Nah, tapi ada fakta yang menarik yang ditemukan oleh Farida Jalansai dan Mac Ranker di tahun 2018. Mereka menemukan fakta bahwa
1 dari 10 pejabat eksekutif di seluruh dunia itu merupakan milik keluarga politik, atau Farida Jalalsay menyebutnya sebagai belonging to a political family. Nah, sebanyak 119 orang atau sekitar 12% dari total 1029 pejabat eksekutif yang disurvei oleh Farida Jalalsay dan Mac Rinker itu memiliki relasi kekeluargaan dengan klan politik tertentu. Jadi fenomena politik dinasti sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia yang sekarang kita bicarakan hari ini atau pagi ini, tetapi juga menjadi fenomena global. Berdasarkan wilayah, Farida dan Rinker menemukan fakta bahwa Eropa dan Amerika Latin memiliki persentase tertinggi, sekitar 13%, kemudian disusul Asia 11%, dan Afrika Sub-Sahara ya. Ini selain dari Afrika Utara ya, itu sekitar 9%. Ini adalah data yang saya ambil dari hasil penelitian Farida Jalalsay dan Mac Rinker di tahun 2018. Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana persentase dinasti politik atau kekerabatan politik secara global. Eropa, Sub-Saharan Afrika, Asia, Amerika Latin, kemudian Amerika Utara, dan beberapa daerah-daerah yang lain. Tetapi 5 wilayah ini, jadi by region ini yang kemudian dijadikan sebagai sampel oleh Jalalsay dan Rinker ketika meneliti mengenai dinasti politik. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kalau tadi situasi global menunjukkan fakta bahwa dinasti politik berkembang di mana-mana dan itu berlangsung selama beberapa generasi begitu ya. Di Indonesia, politik dinasti muncul dan berkembang biak dalam wujud sistem patrimonial gitu ya. Sistem regenerasi politik yang ditentukan berdasarkan garis ideologis atau pewarisan. Seseorang ditunjuk menjadi pemimpin hanya atas dasar kekerabatan, bukan karena kemampuan dan kapasitasnya berdasarkan mekanisme merit system ya. Nah, sistem patrimonial ini mengalami transformasi. Jadi kalau dulu misalnya dinasti politik berdasarkan penunjukan, pewarisan terhadap garis genealogisnya, nah sekarang itu agak sedikit diadaptasi dalam mekanisme yang lebih modern. Jadi kalau dulu pewaris ditunjuk secara langsung, maka hari ini proses keterpilihan itu didesain seolah-olah itu mengadopsi sistem demokrasi yang sekarang kita anut melalui mekanisme legal formal, baik melalui partai politik maupun lembaga-lembaga publik strategis lainnya. Tadi Mbak Dian sempat menyinggung soal kelemahan partai politik, itu mungkin juga saya singgung di bagian belakang dari slide ini. Nah, pertanyaannya kenapa harus partai politik? Kalau melihat fenomena Kaltim misalnya begitu ya. Kenapa harus partai politik? Meminjam istilah Dalbo dan kawan-kawan, ketika suatu partai dengan aman mengontrol suatu negara, mereka yang ada di dalamnya akan dengan mudah mengendalikan dan mengontrol dukungan kepada calon yang berhubungan dengan keluarga dan relasi sosialnya. Jadi begitu vitalnya kemudian partai politik dijadikan sebagai alat untuk mengkonsolidasikan kekuatan politiknya membangun dinasti politik itu. Itu akan kita lihat nanti dari beberapa kasus yang akan saya sajikan di slide berikutnya. Nah, saya tidak ingin banyak bicara mengenai aspek legal formalnya ya, karena saya pikir perdebatannya kalau menarik pada wilayah hitam putih apakah boleh atau tidak itu selesai. Putusan MK 33 2015 saya pikir sudah cukup memberikan landasan legal formal terhadap keberadaan politik dinasti dalam pilkada, kalau konteksnya pilkada gitu ya. Nah, tetapi stressingnya adalah ini tidak hanya bicara soal boleh atau tidak, normanya memperbolehkan atau tidak, tetapi ada aspek yang mesti kita bahas yang menjadi salah satu poin kenapa kemudian dinasti politik berimplikasi terhadap proses pengelolaan sumber daya alam yang saya pikir juga membuka ruang bagi munculnya tindakan-tindakan yang korup. Jadi ada game yang mengatakan ya kendati pun tidak melanggar norma, tetapi ada prinsip yang harus kita pelihara. Pertanyaannya kemudian adalah prinsip itu menjadi tanggung jawab siapa begitu. Nah, ini tadi sudah disebutkan oleh Mbak Dian juga, data-data yang saya dapatkan sejauh ini. 2010-2014 sudah terdapat 61 daerah ya yang menerapkan praktik politik dinasti. Ini disampaikan oleh mantan Dirjen Otoda Kemendagri, Pak Johar Masa Johan, saya kutip di sini. Kemudian overall sejauh ini sampai sekarang ada 117 daerah atau sekitar 21% dari jumlah daerah otonom di Indonesia itu menerapkan dinasti politik atau pendekatan politik dinasti. Setidaknya sudah terdapat 7 dinasti politik. Terakhir adalah klan politik di Kutai Timur, kasus OTT Ismunandar.
Kendati pun misalnya belum ada putusan ingkrah, tetapi dalam konteks pembicaraan mengenai politik dinasti itu sudah bisa dimasukkan sebagai sampel. Nah, yang menarik juga misalnya apa yang terjadi di Kutai Kartanegara. Seperti yang saya singgung di awal, case dinasti politik yang kemudian berkasus dalam konteks kasus korupsi ini bukan pertama kali terjadi di Kutai Timur, tetapi sebelumnya juga terjadi di Kutai Kartanegara. Kalau kita misalnya melihat kasus di Kutai Kartanegara, itu sangat erat hubungannya dengan tata kelola sumber daya alam, karena waktu itu berhubungan dengan izin perkebunan sawit yang dikeluarkan oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara saat itu, yang juga sekaligus anak dari Syokani Hasan Rais, yang juga sebelumnya sempat terlibat beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Nah, kalau kita breakdown politik dinasti global Indonesia kemudian Kalimantan Timur, faktanya sekarang saya coba mengklasifikasikan dinasti politik di Kalimantan Timur itu menjadi 3 klasifikasi. Satu, klasifikasi pertama, dinasti politik itu dibangun berdasarkan jabatan dalam satu jenis lembaga, namun pada tingkatan yang berbeda. Beberapa keluarga politik menduduki jabatan di lembaga perwakilan, tetapi pada tingkat yang berbeda. Dia misalnya terpilih sebagai anggota DPR di DPR RI, DPR Pusat, kemudian juga sekaligus keluarga atau klan politiknya terpilih pada saat yang bersamaan tetapi dengan tingkat yang berbeda. Dia juga sekaligus anggota DPRD Provinsi, sekaligus juga punya keluarga di DPRD Kabupaten Kota. Nah, klasifikasi yang kedua, jabatan itu diperoleh dari lembaga yang berbeda tetapi tingkatan yang berbeda. Keluarga politik ini menduduki jabatan pada jenis lembaga dan tingkatan yang berbeda. Dia misalnya kepala daerah di Kalimantan Timur, tetapi juga sekaligus memiliki keluarga politik di DPRD Provinsi ataupun di DPR RI ataupun DPD RI. Nah, yang terakhir, klasifikasi yang terakhir, dia memiliki jabatan dalam satu wilayah, kendati pun dengan lembaga yang berbeda. Sebagaimana kasus di Kutai Timur, Pak S. Munandar misalnya sebagai Bupati Kutai Timur, tetapi istrinya Bu Encek sebagai Ketua DPRD Kutai Timur. Nah, itu kita temukan sebenarnya bukan hanya di Kutai Timur, tetapi juga di beberapa daerah yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa melihat tabel ini, klasifikasi dinasti politik yang dalam satu wilayah tetapi menempati jabatan yang berbeda, itu kita temukan juga di Kota Bontang misalnya. Di sana ada Ibu Neni Murniani. Kemudian Ibu Neni adalah wali kota Bontang yang terpilih 2016-2021, tetapi anaknya juga terpilih di pemilu 2019 kemarin, Andi Faisal Sofian Asdam. Kalau kita lacak secara historis, dulu sebelum anak Ibu Neni ini menjabat sebagai ketua DPRD, pada saat suami Neni Murniani juga menjabat sebagai wali kota di Bontang, saat itu bahkan Neni Murniani sebagai ketua DPRD Kota Bontang. Jadi sebenarnya ini sudah berlangsung cukup lama di Bontang begitu. Sekarang dengan formasi yang berbeda tetapi dengan klan politik yang sama. Kemudian yang ketiga ada juga misalnya dinasti politik dengan satu wilayah tetapi jabatan yang berbeda, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Pasir ya. Tetangga Kabupaten samping calon ibu kota negara. Di sana Bupati Pasir, Pak Yusran Syarkawi, itu anaknya juga menempati posisi yang strategis sebagai ketua DPRD Kabupaten Pasir, meskipun dengan partai yang berbeda ya. Pak Yusran Syarkawi melalui Partai Golkar, sementara Hendra Wahyudi, anaknya yang sekarang jadi ketua DPRD Pasir adalah anggota DPRD yang sekaligus ketua yang terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk masa jabatan 2019-2024. Nah, klasifikasi yang kedua, kita juga bisa melihat misalnya dinasti politik di Kaltim yang meskipun dia menempati jabatan-jabatan dari tingkatan yang berbeda. Mantan Gubernur Kalimantan Timur misalnya Awang Faruk Ishak yang sekarang menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem masa jabatan 2019-2024, anaknya itu juga menjabat sebagai anggota DPD Republik Indonesia, kendati pun memiliki posisi yang berbeda
dengan tingkatan lembaga yang berbeda, tetapi itu bisa kita klaim sebagai dinasti politik yang dibangun oleh klan Aung Faruk Ishak. Nah, yang cukup menarik juga yang terjadi sekarang, ada klan politik yang dibangun berdasarkan klasifikasi lembaga yang berbeda-beda. Ini juga yang menjadi fenomena di Kaltim begitu. Ada klan Mas'ud yang sekarang hampir bisa dikatakan hampir semua level tingkatan kelembagaan negara itu ditempati oleh kakak beradik ini. Mulai dari Rudi Masud yang baru terpilih sebagai Ketua Golkar Kalimantan Timur, dia terpilih menjadi anggota DPR RI ya untuk masa jabatan 2019-2024. Kemudian ada kakaknya Hasanuddin Masud, itu juga menempati jabatan sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltim dari partai yang sama, Partai Golkar. Kemudian ada Rahmat Masud yang sekarang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan, tempatnya Pak Nasir. Itu juga dari Partai Golkar untuk masa jabatan 2016 sampai 2021. Dan terakhir ada Abdul Ghaur Masud, adik dari Rudi Masud, juga menjabat sebagai Bupati Eksekutif di Penajam Pasir Utara ya, dari Partai Demokrat untuk masa jabatan 2018 sampai 2023. Menyeberang sedikit di Sulawesi Selatan, mereka juga punya saudara atau saudari, yang menjabat sebagai anggota DPRD di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi sebenarnya fenomena ini muncul dan lebih menguat dari beberapa tahun belakangan ini. Nah, yang terakhir ini juga cukup menarik ya. Di Kutai Timur, di samping klan politik Ismunandar, itu juga ada klan politik dari keluarga Mahyudin ya. Mahyudin kita ketahui dulunya adalah anggota DPR RI dari Partai Golkar, tapi sekarang untuk masa jabatan 2019-2024 itu masuk melalui kamar yang berbeda di DPRD RI. Adiknya Mahyunadi itu menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltim. Dulunya di Kutai Timur, sekarang di DPRD Provinsi Kaltim dari Partai Golkar. Nah, sementara adiknya Marsidik itu sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Kutai Timur. Dulunya malah di DPRD Provinsi Kaltim, sekarang balik ke DPRD Kabupaten Kutai Timur bersama-sama dengan keluarganya yang lain yang bernama Maswar. Itu dengan partai yang sama juga. Nah, yang terakhir ada klan politik yang juga sebagaimana yang saya sampaikan di awal, klasifikasinya dia menempati jabatan tertentu tetapi dengan tingkatan yang berbeda dan posisi yang berbeda. Ada Pak Syahri Jaang misalnya di Samarinda, dia adalah wali kota Samarinda dari Partai Demokrat untuk masa jabatan 2016 dan 2021. Nah, istrinya sekarang itu menjabat sebagai anggota DPRD Kaltim dari Partai Demokrat. Jadi kendati pun misalnya dia menempati posisi yang dengan tingkatan yang berbeda, tetapi bisa kita kategorikan atau klasifikasikan sebagai dinasti politik. Nah, di luar ini sebenarnya kalau kita tracking lebih detail lagi, kita akan menemukan banyak klan-klan politik yang berkembang dan begitu masif di Kalimantan Timur. Nah, kalau kita bicara apa sesungguhnya akar dari dinasti politik itu, tadi Mbak Dian menyinggung di awal bahwa salah satunya adalah ketidakmampuan atau bisa saya katakan kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen dan kaderisasi. Tetapi hal yang paling urgen sebenarnya adalah soal kesadaran politik masyarakat yang masih cenderung mengambang ya, atau floating mass, akibat tidak masifnya pendidikan politik yang seharusnya menjadi tanggung jawab partai politik. Lagi-lagi partai politik begitu. Kita memang sama-sama paham bahwa partai politik mengalami stagnasi di dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana yang diperintahkan atau yang dimandatkan di dalam undang-undangnya, terutama di Undang-Undang 2 2011. Rekrutmen dan kaderisasi yang kemudian tidak berjalan dengan baik itu berimplikasi terhadap penumpukan kekuasaan ke dalam satu klan politik tertentu. Itu yang sekarang terjadi di Kalimantan Timur. Saya tidak mengatakan bahwa rakyat Kaltim itu bodoh, tidak. Tetapi ada soal dengan kesadaran politik yang tidak berkembang. Dan lagi-lagi itu diakibatkan oleh gagalnya partai politik di dalam memasifkan pendidikan politik di Kalimantan Timur. Jadi dominasi terhadap satu partai misalnya itu sangat kuat berbanding lurus dengan kegagalan partai politik itu. Kemudian yang kedua, ada soal juga dengan minimnya kapasitas partai politik dalam kemandirian keuangan organisasi. Nah, kalau kemudian partai politik tidak didesain untuk mandiri secara finansial,
maka yang terjadi kemudian adalah dominasi penguasaan partai politik itu pasti akan jatuh kepada mereka yang memiliki kemampuan finansial yang tinggi. Kalau kita baca misalnya beberapa partai-partai politik baik di nasional ataupun di Kaltim, hampir rata-rata kendali kekuasaan partai politik itu berada kepada tangan-tangan mereka yang memiliki kekuatan finansial yang kuat. Kalau bukan pengusaha, ya pengusaha yang sekaligus juga sebagai politisi. Kemudian yang berikutnya, dinamika politik. Mas Castro bisa dipercepat 5 menit lagi. Oke, Ya. terima kasih Mas Tulis. Dinamika politik yang terkonsentrasi kepada kelompok tertentu, lemahnya kontrol sosial, termasuk juga masih kuatnya kultur feodal. Kita masih harus mengakui bahwa sisa-sisa feodalisme di dalam sistem sosial politik kita itu masih terlalu kuat. Relasi patron-klien atau agen prinsipal dan sejenisnya itu masih sangat kuat di dalam partai politik. Nah, itulah kemudian yang menjadi soal-soal kenapa kemudian politik dinasti atau dinasti politik itu mendapatkan jalannya untuk berkembang biak secara masif. Nah, implikasinya saya pikir ini saya bacakan cepat saja. Merusak check and balance system yang terjadi di Kutai Timur seperti itu. Ketika kemudian istrinya memegang kendali di DPRD, sementara suaminya adalah kepala daerah, dalam hal ini di kasus Kutai Timur adalah Bupati Kutai Timur, maka yang terjadi kemudian desain pengawasan antara dua lembaga yang harusnya saling mengawasi ini menjadi hilang sama sekali. Pengawasan menjadi lumpuh ketika dinasti politik memegang kendali ke dalam jabatan-jabatan tersebut. Local government capture. Nah, ini yang menarik juga sebenarnya. Saya menggunakan istilah local government capture sebagai breakdown dari state capture, atau kalau dalam bahasa sederhananya mungkin penyanderaan terhadap negara. Ini penyanderaan terhadap pemerintahan lokal. Kalau kita merujuk kepada peristilahan mengenai state capture, misalnya kita menggunakan istilah dari Hellman, Jones, dan Kaufman, ini semacam kelompok tertentu yang lazimnya berasal dari entitas pebisnis atau pengusaha yang kemudian melakukan proses penyogokan terhadap pejabat publik untuk menentukan regulasi-regulasi atau aturan-aturan termasuk juga kebijakan-kebijakan publik di dalam satu pemerintahan. Tetapi yang menarik adalah yang disampaikan oleh Hellman, Jones, dan Kaufman misalnya, itu ada hal yang berubah di konteks Indonesia. Jadi bukan lagi pebisnis atau pemodal yang kemudian melakukan upaya penyogokan terhadap pejabat-pejabat publik, tetapi yang sekarang kita saksikan dalam fenomenanya adalah pebisnis-pebisnis ini justru bertransformasi juga sekaligus sebagai politisi. Kita ambil contoh tadi klan Masud begitu ya. Klan Masud adalah mereka-mereka yang sebenarnya awalnya adalah pebisnis-pebisnis atau yang memiliki usaha di bidang tertentu, tetapi kemudian memilih terjun ke dunia politik. Jadi ada perbedaan signifikan state capture 20 tahun yang lalu dengan konteks yang sekarang. Kemudian konsolidasi oligarki sudah pasti mematikan merit system, disfungsi partai politik, dominasi dan monopoli, akumulasi kapital, termasuk juga melapangkan jalan korupsi. Ini hal yang elementer mungkin yang terakhir yang saya akan bahas. Kalau meminjam disertasi dari Asyikur Rahman tentang Essays on Political Dynasties, Evidence from Empirical Investigation, ini disertasi yang disusun ketika dia menempuh London School of Economic and Political Science. Dia mengatakan bahwa hubungan antara korupsi dan dinasti politik itu cenderung ambigu secara teoritis. Saya stressing secara teoritis. Kenapa Asyikur Rahman mengatakan ambigu secara teoritis? Karena satu sisi, dinasti politik itu pasti membutuhkan atau dipengaruhi oleh insentif pembangunan reputasi. Jadi, hampir semua dinasti politik itu membutuhkan membangun reputasinya dengan baik. Sehingga hal-hal yang mengarah kepada tindak pidana korupsi misalnya itu selalu dihindari dalam konteks membangun reputasinya, atau yang disebut oleh Rahman sebagai reputation building incentive. Tetapi satu sisi, dinasti politik menurut Rahman juga sangat dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai insentif menimbun kekayaan, stockpiling wealth incentive. Nah, menimbun kekayaan ini dalam konteks bahwa untuk mempertahankan dinasti politiknya, dia membutuhkan sokongan yang besar dari kelompok-kelompok sosial politik yang ada di masyarakat. Makanya jangan heran ketika dinasti politik itu cenderung menguasai semua hal. Tidak hanya partai politik, bahkan organisasi-organisasi masyarakat yang levelnya mungkin
masih di tingkat kabupaten kota itu juga dalam posisi dikuasai oleh dinasti politik untuk kepentingan mempertahankan eksistensi dinasti politiknya. Tetapi catatannya adalah pada akhirnya kebutuhan untuk mempertahankan kekuasaan akan berujung kepada akumulasi sumber daya kapital. Nah, negara-negara dengan prevalensi politik dinasti yang lebih tinggi rata-rata ya korup. Kalau dalam tesisnya Atikur Rahman, saya menyepakati itu dalam konteks bahwa dinasti politik dalam upaya mempertahankan kekuasaan politiknya, dia butuh sumber daya kapital yang begitu sangat besar. Nah, apalagi kalau kemudian yang bukan menjadi sasaran atau bancakan adalah salah satunya adalah anggaran pendapatan belanja daerah di kabupaten kota dan provinsi, termasuk juga pos-pos yang selama ini memang menjadi bancakan dari dinasti politik ini. Bansos dan hibah misalnya, kalau kita melihat 3-4 tahun terakhir di provinsi itu masih Mas Castro, waktunya habis Mas, bisa dipercepat. bansos hibah di Kalimantan Timur 3-4 tahun terakhir itu masih 10% dari total APBD Kaltim ya. Jadi sekitar 1 triliun lebih. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa kemudian pos ini masih dipertahankan? Yang kedua misalnya juga dalam bisnis perizinan. Kalau konteksnya Kaltim berarti perizinan SDA. Kemarin sempat ngobrol dengan Mas Herwin, itu ada kasus di Kabupaten Berau yang misalnya ribut-ribut mengenai perizinan izin kelapa sawit di atas konsesi pertambangan. Padahal dalam ketentuan Permen ATR BPN 17 2019 sudah cukup jelas bahwa tanah-tanah yang sudah diberikan izin atau diperpanjang izinnya itu tidak diperbolehkan untuk dikeluarkan izin baru dengan subjek yang berbeda. Jadi ada indikasi memang bisnis perizinan ini menjadi bisnis yang digunakan oleh dinasti politik ini untuk mempertahankan kekuasaannya. Kira-kira begitu. Saya mohon maaf agak panjang. Terima kasih Mas Sulis, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.